Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga tetap sehat selalu ya. Oh iya, jangan lupa tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatannya juga. Oke, aku akan memperkenalkan diri aku terlebih dahulu. Perkenalkan, namaku Kartika Aprilia dari Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Jember. Di sini, aku akan membahas mengenai tugas aku yang berkaitan dengan dampak pabrik karet PT PN 12 terhadap sosial ekonomi pegawai pabrik. Tapi, sebelumnya aku akan menceritakan terlebih dahulu sedikit tentang perkebunan dan pabrik. Berikut merupakan cerita sekilas mengenai perkebunan dan pabrik karetnya. Nah, oleh karena itu, dengan adanya perkebunan dan pabrik karet di Desa Kelatakan, Kecamatan Tagul ini, tentunya akan membawa dampak bagi para pegawainya, seperti dampak bagi kehidupan ekonomi dan sosialnya. Berikut ini merupakan hasil wawancara saya dengan para pegawai perkebunan dan pabrik mengenai dampak sosial ekonomi mereka. Oke teman-teman, di sini aku akan menjelaskan sedikit mengenai sejarah perusahaan, di mana Kebun Banjarsari itu merupakan salah satu unit usaha dari PT PN 12 Persero. Sebelum tahun 1958 adalah perusahaan milik Belanda, kemudian diambil alih oleh pemerintah Republik Indonesia. PT PN 12 didirikan pada tanggal 11 Maret 1996 yang dituangkan dalam Akte Notaris nomor 45 tanggal 11 Maret 1996, yakni dari Notaris Harun Kamil SH di Jakarta. Kemudian disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan SK nomor C28340 HT0101 pada tanggal 8 Agustus 1996. Bapak sebelumnya namanya Bapak siapa, Lis? Budiono. Oke. Terus ini apakah Bapak ini pegawai pabrik Kelataan pada tahun 96 sampai 2008? Sampai sekarang. Oh, sampai sekarang ya, Pak? Iya. Oh. Terus berarti sudah berapa lama ya, dua? Awalnya tahun berapa, Pak? Sama dengan 96. Sampai sekarang berarti sudah 28 tahun. Iya, betul. Kayak punya Pak Yunus. Terus bagaimana pendapat Anda adanya pabrik ini, Pak? Bagi saya ini pabrik ini prospek karena apa? Ini tempatnya transito. Jadi karet-karet dari Banyuwangi, Jember, semua transitnya ke gudang ini. Sekarang jadi gudang? Ya, gudang transito. Jadi ekspor impor keluar negeri. Oh gitu. Tadinya di sini kan produksi ya, Pak? Ya, produksi. Sekarang dialihkan ke Banjarsari pengolahannya. Terus apakah adanya pabrik ini menguntungkan bagi Bapak dulu tahun 96 sampai 2008? Ya, kalau dulu ya menguntungkan. Berdampak juga ke kehidupan ekonomi, Pak? Ya ekonomi ya, kalau saya sendiri di sini kan ada warung. Yang jelas warungnya ke sini, yang dari pengolahan ini. Iya. Berarti berdampak ke ekonominya. Ya. Dari jualan ini. Iya. Dulu. Oh, ini warungnya dari dulu apa? Ya dari dulu nih. Ya tetap kalau di sini ya tetap. Oh, jadi dulu apa pegawai itu pada ke sini, Pak? Iya. Ya pegawai ya semua wis karyawan gitu. Berarti dampaknya ya dari itu. Terus setelah ditutup pabrik ini dulu sebelum ditutup sama setelah ditutup itu ada perbedaan apa, Pak? Bagi kehidupan ekonomi, Pak? Ini menang aku atau masyarakat Jenengan. Oh, kalau saya ya tidak ada dampaknya ya tetap, Pak. Secara ekonomi ya lancar. Soalnya masih kerja di sini ya, Pak? Iya. Kerja di sini. Berarti ya gak ada perbedaan penghasilan gitu, Pak? Ya. Dari adanya pabrik sama tidak adanya pabrik. Ya ada, Pak. Yang jelas
semakin tahun ya adalah tambahan ekonomi. Oh. Terus bagaimana kondisi sosial pegawai pabrik pada zaman itu, Pak? Apa ada ketimpangan, iri-irian dengan Oh, kalau masalah itu ya ada itu. ada aja? Ada iri dengki hasut itu ya tempatnya ya semua perusahaan gitu saya kira itu. Cuma Sebenarnya nggak anu ya, Pak. ya biasa lah. Sesama teman. Iya, iri dengki hasut guys. Sudah Biasa. Guys. Terus kalau lingkungan sekitar pabrik ini, Pak, gimana, Pak? Apa namanya maksudnya? Dampak sosialnya. Ya biasa. Tapi kan kerjanya kan keluar pun bukan di pabrik saja. Orang yang kerja di pabrik kan hanya orang tertentu, berapa orang dulunya gitu. Sekarang ya di luar, maksudnya di kebun. Oh, kerja di kebun. Iya. Terus dulu sejarahnya pabrik ini jenengan tahu, Pak? Yang jenengan tahu aja. Ya pabrik ini dibangun ya neruskan ini. Dulunya bukan di sini transitnya, langsung ke Surabaya. Sekitar tahun 90-an terus dibuat gudang ini. Tuh, dibuat gudang transit itu. Dulunya langsung ekspor gitu Surabaya, Perak. Iya. Terus pada saat tahun 96 sampai 2008 itu apakah ada kayak kelompok diskusi antar sesama pegawai gitu, Pak? Ya, kalau itu kan pekerjaan rutin, Pak. Mesti itu, Pak. Diskusi-diskusi. Iya, bagaimana caranya ngolah yang baik, gimana? Kan ada macam-macam di sini. Gitu. Jelas nih itu. Jelas. Ini ada. namanya perusahaan. Permisi Bapak, Ya. apakah Bapak ini dulunya pegawai pabrik PT PN 12 tahun 96 sampai 2008? Iya, saya karyawan pabrik dari tahun 96 sampai sekarang ini masih Oh. kerja ya. Berarti kalau dari 96 sampai sekarang berapa tahun ya kira-kira? 12 tahun kalau 96, tapi sampai sekarang Iya. lebih ya, lebih. kurang lebih ya sampai 20-an. Terus bagaimana pendapat Anda tentang adanya pabrik, Bapak? Dengan adanya pabrik ini, untuk saya sendiri ya, untuk sejahtera, untuk kebutuhan kehidupan tercukupi, juga bisa ya menyekolahkan anak begitu. Apakah adanya pabrik ini menguntungkan bagi pegawai, Pak? Terus keuntungan dalam bidang ekonomi seperti apa, Pak? Sangat menguntungkan sekali dengan adanya pabrik ini. Jadi pegawai-pegawai itu tidak ada nganggurnya, kerja terus di situ. Misalnya untuk kebutuhan ekonomi ya terpenuhi karena kita punya gaji, punya upah di situ. Gajinya. Terus selama bekerja pada tahun 96 sampai 2008 itu apa ada kendala di perekonomiannya, Bapak?
saya kira tidak ada. Dari dulu ya gaji asal itu sampai sekarang ini tambah naik begitu, naik sedikit. Jadi ya terpenuhi lah. Kan itu pabrik tahun 2008 sudah ditutup nggih Pak. Berarti Bapak sekarang masih bekerja ya? Iya, saya masih bekerja di sini. Kalau dulu saya di waktu ada pabrik, ada di bagian pengolahan di situ di pabrik. Sekarang ya sudah ditutup, diganti itu jadi gudang, jadi sekarang jadi security, keamanan. Oh gitu. Terus setelah pabrik ditutup itu apakah ada perbedaan antara sebelum ditutup dengan setelah ditutup berkaitan dengan gaji dan kebutuhan ekonomi yang lain, Pak? Saya kira ya sama selama masih sebelum ditutup sampai ditutup, karena kita masih tetap jadi karyawan situ, jadi gajinya masih ada upah, masih ada gaji, jadi terpenuhi untuk kebutuhan kita hidup. Tapi kan dulu pas ada pabrik karet itu kan biasanya tambah kanunya Pak, gajinya itu Pak, kan 2 ke gaji itu. Ya, kalau dulu masih ada pengolahan di pabrik itu ya ada lembur gitu. Kalau sekarang ini diganti ada jadi gudang, jadi kita ini jadi security. Ya gajinya ya cuman itu, maksudnya sip-sipan itu 1 hari apa ganti sip 3 sip itu aja. Oh. Gajinya aja juga mahal gitu. Terus untuk pegawai pabrik pada tahun 96 sampai 2008 itu dulunya apa ada kayak perkumpulan khusus gitu Pak? Kelompok diskusi seperti itu? Ya ada. Biasanya membahas apa itu Pak? Ya yang membahas kita pekerjaan kita itu. Gitu. Kita bagian apa kalau waktu di pabrik itu. Gantian kita nih di pengolahan bagian karet, membekuan begitu, gantian gitu. Masalah kerjaan lah. Ya. Terus kalau pegawai itu biasanya kan ada yang uring-uringan gitu Pak, ada yang iri atas adanya ketimpangan gitu. Itu apa pada zaman itu ada hal-hal seperti itu Pak? Ya memang ada, tapi itu ya apa? Kalau kita ini menyadari, ya jadi kita tidak ada masalah. Kalau masalah gitu biasa, ada kendala kepingin di depan, kepingin terpakai, jadi gitu. Tapi ya kita nyadari ya, jadi berjalan dengan lancar, biasa-biasa aja. Bagaimana pendapat Anda tentang adanya pabrik ini di Desa Kelataan ini, Pak? Aman. Untuk kemakmuran. Iya, buat Samyan itu gimana, Pak? Apa membawa keuntungan, apa membawa Ya keuntungan, bawa keuntungan. buat perekonomian itu? Iya. Untuk makan. Nggih. Terus membawa keuntungan. Terus keuntungannya tuh contohnya seperti apa, Pak? Keuntungannya Dia dapat menyekolahkan anak. dapat menyekolahkan anak SD. Oh iya. Terus apa lagi? Contohnya kayak Ya, sampai sekarang. buat makan gitu juga, Pak. Ya cukup buat makan. Keluarga terpenuhi. Terus apakah ada kendala pada kegiatan perekonomian selama menjadi pegawai, Pak? Tidak ada, lancar. Lancar. Lancar gitu. Iya. Terus setelah pabrik tutup itu apa Bapak masih bekerja di sini? Iya. Oh, masih bekerja. Iya. Masih kerja di anu lagi, di Lampung lagi. Oh. Terus apa ada perbedaan apa setelah ditutup sama enggak?
Ya ngurangi gajian, ngurangi. Mengurangi ya Pak? Iya. Berdampak berarti bagi pekerja. Iya. Oke. Demikian teman-teman hasil wawancara aku dengan beberapa pegawai pabrik karet PT Men 12. Pada intinya tuh video ini menjelaskan mengenai dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan dari adanya pabrik karet tersebut. Dan berdasarkan hasil wawancara aku dengan beberapa pegawai tersebut, dapat disimpulkan bahwasanya adanya pabrik itu sangat menguntungkan bagi mereka. Mereka dapat memenuhi kebutuhannya serta saling mendukung dan menjalin kerjasama sesama pegawai. Sekian ya teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.